Assalamualaikum. Hai sahabat Aulia, kamu sedang mendengarkan podcast Aulia Hospital. Nama podcast ini adalah Ada Cerita di Aulia. Di sini ada banyak cerita dari dokter, perawat, dan termasuk karyawan non-medis di Aulia Hospital. Unik, seru, dan pastinya tetap mengedukasi kamu. Jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Podcast Ada Cerita di Aulia. Sebelum masuk nih Bapak Ibu semua ke acara talk show kita, sebelumnya Pak Oni tadi sudah pantun, jadi saya juga nggak mau kalah nih, saya juga harus pantun. Pantunnya, makan siang lauk ikan, jangan lupa tambah sayuran. Salam hormat saya haturkan kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat kepada kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliaulah kita dapat memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2026. Tema kita tahun ini itu tidak hanya mengingatkan kita bagaimana pentingnya peran gizi dan juga mengingatkan kita bahwa gizi bukan hanya soal makanan tetapi merupakan kualitas hidup dan masa depan bangsa di tahun 2045. Nah, Aulia Hospital nih Kak, hari ini itu menghadirkan talk show dengan tema Gizi Optimal dalam setiap fase kehidupan, mewujudkan generasi emas tahun 2045. Nah, Bapak Ibu sekalian telah hadir nih bersama kita semua, ahli gizi langsung nih dari Aulia Hospital, ya ini Kak Diva Putri Agustin STRGZ. Selamat datang Kak Diva, terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan nih membagi ilmu sama-sama sedikit terkait tema tahun ini, yaitu generasi emas mewujudkan gizi optimal menunjukkan generasi emas 2045. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang di Aulia Hospital ataupun yang di rumah nih, mana tahu ada yang kepo nih, apa sih sebenarnya peran ahli gizi dan seberapa penting ahli gizi dalam setiap fase kehidupan? Boleh Kak Diva dijelaskan? Oke, tadi udah disampaikan juga sama MC ya, mungkin kalau di otak kalau bicara tentang gizi berarti ya makanan. Makanan, betul ahli sekali. Gizi itu ya tukang masak. Ya, atau banyak yang sering lebih beranggapan. kelirunya yang antar makan. Ya, betul sekali. Padahal sebenarnya untuk mencapai generasi kedepannya itu kamilah ahli gizi membantu sebagai sekali. jembatan emasnya. Iya. Karena generasi kedepannya kualitas sumber daya kedepannya kami juga ikut serta. Ya, nah gitu tuh Bapak Ibu sekalian yang ada di Aulia Hospital dan juga ada di rumah, bahwa ahli gizi itu bukan tukang masak dan bukan tukang antar makanan, tetapi ahli gizi ini merupakan jembatan pengantar masa depan bangsa kita menuju generasi emas di tahun 2045. Nah, boleh nih Kak Diva jelaskan sedikit terkait apa sih sebenarnya gizi optimal itu? Sebagaimana tadi saya jelaskan, kualitas sumber daya manusia itu ditentukan dari namanya itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan mulai lahir aja nih, Ya, ternyata betul, dari nol janin. Oh, dari sebelum hamil. Betul sekali, Iya. malahan 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa kehamilan. Menyusui hingga anak usia 2 tahun. Oke, siap. Bagaimana kita tahu bahwa fondasi emas itulah terbentuk pertumbuhan fisik, kecerdasan, hingga status kesehatan di masa depan. Oke, siap, Jadi para ibu-ibu diharapkan nih, bapak ibu semua atau sahabat Aulia, jangan memberi makanan sembarangan kepada anaknya. Kepada anak-anaknya. Iya. Nah, itu tuh sedikit tips dari Ibu ahli gizi kita nih Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Kak Diva, apa sih yang dimaksud dengan lebih rinci mana tahu tentang 1000 hari pertama kehidupan? Banyak nih mungkin Bapak Ibu yang di Aulia Hospital ataupun yang di rumah yang masih belum tahu nih, apa sih sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan itu? Nah, mungkin kami dari ilmu gizi sering menyebut namanya siklus atau fase kehidupan, yang mana pertama kali yaitu dari masa kehamilan. Kenapa seperti itu juga diperlukan? Dari umur 0 janin, hampir ada beberapa teori yang mengatakan 80% kecerdasan atau pertumbuhan fisik udah dibentuk. Oke, berarti dari 0 janin ya 0 Kak Diva? janin, betul sekali. Nah, terus
kan 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari 0 janin nih. Kebetulan saya bertugas di ruangan kebidanan yang mana pasien-pasien saya itu lebih banyak itu mengalami HEG atau hiperemesis gravidarum. Nah, ini merupakan mual muntah pada kehamilan yang merupakan sebuah hormon pada ibu hamil yang tidak bisa diubah. Nah, itu kami selalu menganjurkan nih Kak Diva kepada pasien-pasien kami untuk nggak apa-apa Bu kalau mual muntah makannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, udah betul atau belum anjuran kami tadi? Oke, terima kasih. Itu udah salah satu trik and triknya ya. Oke, Karena siap. saya bilang tadi, di gizi ilmunya adalah siklus kehidupan. Ya, Kalau udah hamil, otomatis pasti menyusui. Setelah menyusui ada namanya masa balita atau anak sekolah. Kenapa demikian? Karena untuk generasi kedepannya, kecukupan zat gizi pada usia remaja, terutama pada perempuan, itu rentan anemia. Oh, banyak yang anemia. Banyak yang anemia. Makanya pemenuhan zat gizi tadi nggak berhenti di saat 0 janin itu tadi, tapi berlanjut gitu. Kayak mata rantai nggak bakal putus. Oh iya betul. Kenapa demikian? Karena waktu masa hamil, apalagi waktu trimester pertama, otomatis kebutuhannya harus tetap terpenuhi. Iya, Sementara betul walaupun sekali. nih bapak ibunya tetap dibawa ke rumah sakit nih, karena keluhan AEG, karena itu nggak bakal hilang, karena itu adalah hormon tadi ya. Maka pencegahannya itu dengan cara sebelum dia menikah atau melahirkan, nutrisinya harus tercukupi terlebih dahulu. Kalau bisa lingkar lengan atasnya di atas 23,5 betul bagi ibu-ibu sekali. hamil. Jadi ketika dia trimester pertama atau mual muntah, asupan gizinya udah ada Sudah nih, tercukupi. ibaratnya kita udah menabung Iya, gitu betul loh Bapak sekali. Ibu sahabat Aulia. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah dan di Aulia Hospital juga ada yang bertanya nih Kak Diva. Banyak juga yang keliru tentang anggapan bahwa gizi anak saya kayaknya udah cukup nih karena makannya udah banyak. Gizi anak saya kayaknya masih belum cukup, makannya sedikit. Nah, betul atau tidak anggapan itu Kak Diva? Mungkin itu sedikit diluruskan ya. Mungkin orang menganggapkan gizi itu berarti si A harus banyak makan. Si B misalnya tubuhnya besar, anaknya gemuk ya berarti gizinya bagus ya. Padahal balik lagi ke konsep yang di awal, Bapak Ibu sahabat Aulia, bahwa gizi optimal itu pemenuhannya itu berdasar usia, aktivitas serta status kesehatan. Belum tentu anak dengan usia yang sama kebutuhan gizinya bakal sama gitu. Jadi anak tidak kita berikan makanan hingga kenyang ya, sahabat Aulia, tetapi anak kita fasilitasi dengan makanan yang seimbang dan beragam. Betul. Nah, gitu tuh Bapak Ibu sekalian yang berada di Aulia Hospital dan juga yang ada di rumah, bahwa belum tentu nih makan anak kita itu sudah kita siapkan banyak. Terus anak kita juga udah gemuk, itu belum tentu gizinya optimal atau tercukupi. Nah, belum tentu juga anak tetangga mana tahu yang kurus makannya sedikit, gizinya kurang, belum tentu. Karena setiap gizi itu bersifat personal atau individual. Apa betul Kak Diva? Itu bagus sekali ya, terima kasih. Sebagaimana saya jelaskan tadi, gizi itu bersifat individual atau personal. Ini Bapak Ibu atau sahabat Aulia, ini bisa ditengok ada 3 kondisi tubuh. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama, kenapa gizi anak bisa dikatakan normal? Mungkin Apakah ada Bapak yang bisa Ibu menjawab? ada yang mau Iya. menjawab? Oke, baiklah. Kenapa si anak bisa dikatakan gizi normal? Karena berat badan sama tinggi badannya pada saat usianya itu sama. Sehingga otomatis si anak aktif bergerak, lalu otomatis fokus belajar dong tentunya, dan nafsu makannya juga membaik. Lalu akibatnya itu si anak jarang sakit. Lalu yang sering kedua yaitu anak dengan kondisi anak kurus. Kenapa demikian ya Ibu Bapak? Kenapa dikatakan kurang gizi? Karena berat badannya atau tinggi badannya kurang pada usianya, sehingga si anak pertumbuhannya terhambat. Lalu anak kurang di sini adalah kurang protein hingga karbohidratnya. Lalu si anak mengakibatkan jarang sakit. Iya, ini adalah permasalahan yang sering juga dihadapi pada saat sekarang, adalah PR juga kita tinggal di Indonesia gitu. Yang ketiga yaitu ada anak kategori gemuk. Kenapa dikatakan kategori gemuk sahabat Aulia? Ini karena berat badan si anak melebihi rata-rata pada usianya. Oh iya. Dikarenakan mungkin sering disebut dengan si anak sering mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi kalori, dan sedikit mengkonsumsi sayur dan buah. Akibatnya ya itu tadi, si anak cepat lelah, kurang fokus, dan tentunya imunnya imunnya rendah, dan lalu otomatis si anak sering sakit. Iya. Nah, gitu
itu tuh Bapak Ibu sekalian bahwa kategori gizi ini pada anak dikategorikan menjadi 3. Ada yang gizinya normal, gizi kurus, dan juga anak yang dengan gizi berlebih atau obesitas. Nah sebenarnya gemoy sih, bagus sih anak-anak gemuk ya. Cuman kadang kebanyakan gula juga bisa mengakibatkan anak ini tidak sehat dan lebih sering terpapar penyakit. Begitu ya Kak Dipa. Selanjutnya makanya tadi dibilang bahwa pemenuhan gizi optimal itu anak gemuk belum tentu gizi optimal, anak yang kurus belum tentu juga dikatakan gizi optimal. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih Kak Dipa, kenapa sih kan tadi sudah dijelaskan 3 kategori ini. Nah, mungkin ada nih beberapa kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kan lagi ada yang booming nih tentang prinsip isi piringku. Nah, boleh dijelaskan sedikit oleh Kak Dipa, mana tahu Bapak Ibu di rumah bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sahabat Aulia. Mungkin makna gizi seimbang itu bukan tentang nutrisi atau apa yang kita makan aja, tapi pengkategori itu gizi seimbang dan beraneka ragam. Ya, sekarang Indonesia udah punya program ya, apa tuh Kak Dipa? Isi piringku. Isi namanya piringku Bapak tadi Ibu ya. sahabat Aulia. Ini kita ibaratkan gini nih, piring itu bulat. Iya betul. Lalu betul sekali. kita bagi setengah piringnya itu Bapak Ibu sahabat Aulia. Lalu setengah itu kita bagi lagi. 2/3 isinya karbohidrat, 2/3 isinya sayur, sisa 1/3 itu buah dan lauk pauk. Nah gitu. Nah gitu tuh Bapak Ibu sekalian bahwa nih prinsip isi piringku tadi. Nah isi piringku itu tidak melulu tentang menu makanan yang mewah atau kaya ya Kak Diva. Bisa jadi dari yang ada di sekitar rumah kita. Contohnya seperti apa Kak Diva? Oke, ini konsep isi piringku ini bagus sebenarnya ya. Kenapa seperti itu? Karena kita menerapkannya kalau dalam ilmu gizi takaran 50 gram, 20 gram itu kan nggak mungkin ya. Gak mungkin, makanya konsep isi piringku ini sangat bagus. Tapi mungkin komponennya ya, apa aja sih karbohidrat itu isinya sekali. Apa aja sih lauk pauk itu gitu. Karbohidrat itu nggak perlu yang mahal. Susah malah kita membangun program beraneka ragaman atau pangan lokal. Pangan lokal, oke. Ya, seperti tahu tempe. Iya, betul. Itu termasuk lauk pauk. Sementara karbohidrat bisa nasi, jagung, ubi, kentang juga termasuk. Tuh untuk Bapak Ibu. Sementara kayak lauk pauk tadi udah dibilangin ya, kayak tahu tempe itu juga termasuk protein. Iya, protein daging, tadi ya, telur gitu ya. Sementara seperti sayur dan buah itu menyesuaikan sesuai dengan selera. Nah, tuh Bapak Ibu sekalian, mungkin anak-anaknya yang susah makan bisa diterapkan konsep prinsip isi piringku tadi di rumah, tidak hanya dengan makanan-makanan mewah, tidak melulu soal ayam, bahwa ikan juga termasuk dalam protein tinggi, terutama ikan yang paling mudah didapatkan aja contohnya. Seperti ikan gabus atau ikan, kalau bahasa kampung kita itu ikan bato atau ikan bocek. Nah betul sekali Ibu. Nah terus gini nih Kak Diva, dari tadi kita melulu membahas soal gizi optimal. Sementara mungkin banyak Bapak Ibu yang beranggapan apa sih gizi optimal itu sebenarnya gitu. Karena dari tadi dibahas nih, boleh dijelaskan Kak Diva apa gizi optimal itu? Oke, mungkin segera meluruskan ya, harus menghilangkan konsep yang lama. Ya betul sekali. 4 sehat 5 sempurna. Sementara ya. kita sekarang udah temanya gizi seimbang, malahan gizi optimal. Hampir sama sih sebenarnya sahabat Aulia, Bapak Ibu. Gizi optimal itu juga terbentuk dari gizi seimbang, yang mana komponennya ada 5. Yang pertama itu keanekaragaman pangan, tetap bermicu kepada nabati, sayur, hewani, karbohidrat gitu. Yang penting konsepnya balik lagi ke isi piringku tadi. Iya. Yang kedua tidak lupa dengan aktivitas fisik. Ya Ibu, Bapak, sahabat Aulia, olahraga nggak perlu lama, 30 menit aja cukup. 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Olahraganya kalau yang mau praktis ya jalan kaki Ibu. Atau paling tren sekarang lari atau di kalangan padel betul sekali, padel, atau juga tren sama sekarang nge-gym ya Bapak Ibu sahabat Aulia. Itu nggak apa-apa, itu salah satu olahraga kecil-kecilan dalam membantu gizi optimal tadi. Yang ketiga jangan lupa air putih ya Bu Ibu. Air putih sahabat Aulia juga perlu minimal itu 8 gelas
atau sekitar 2 liter. Nah, terus Kak Diva nih banyak nih dari Bapak Ibu di rumah yang mungkin khususnya ibu-ibu ya yang menghadapi GTM atau gerakan tutup mulut pada anaknya sehingga ada istilah masuk surga jalur GTM nih. Mana tahu Bapak Ibu mau bertanya sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh anak-anak dan apa gizi yang bagus untuk anak-anak karena ini merupakan suatu masalah yang besar di Indonesia khususnya nih. Itu sepertinya bukan 1 atau 2 ibu aja, tapi iya, mungkin sekali. itu suara semua ibu, iya, termasuk saya gitu. Karena fase GTM itu ada beberapa faktor. Bisa salah satu pemicunya kayak seperti gigi tumbuh, anak demam. Makanya balik lagi ke konsep awal. Ketika masa kehamilan, kita harus mencukupi gizinya, gizi janin gitu. Sekali. Makanya gak cuma berhenti pada ibu saja, tetapi seperti suami mertua, juga harus lingkungan keluarga. Karena di saat anak GTM, kita ada cadangan gitu, jadi tidak menyebabkan anak malnutrisi. Kalau bagi ibu-ibu gimana sih caranya? Kalau misalnya nih contohnya si A, aku nggak mau makan kalau nggak makan ayam. Aku nggak mau makan kalau nggak ada daging. Paling menunya itu cuma salah satu gitu. Padahal balik lagi dengan konsep isi piringku. Jadi seorang ibu harus kreatif. Contohnya pasien atau si ibu memiliki seorang anak nih, Bapak Ibu sahabat Aulia, dia nggak suka sayur. Ada trik and triknya yaitu saja kita sembunyikan sayurnya. Kita buat seperti bakwan atau nugget gitu. Jadi ibu harus pintar-pintar karena nutrisi anak generasi kedepannya kitalah sebagai ibu dan lingkungan sekitar sebagai pembantu penunjangnya. Nah itu tuh tadi Bapak Ibu sekalian bahwa kalau ada gerakan tutup mulut tadi, nah mungkin lebih divariasikan lagi menunya, entah itu sayurannya diubah menjadi bakwan atau dari nugget, ikan yang dibentuk menjadi nugget. Nah supaya anak itu tidak melakukan GTM atau tidak membuat pusing juga nih orang tuanya karena balik lagi konsepnya tadi 1000 hari pertama kehidupan berarti kitalah sebagai ibulah yang menjadi penentu bagaimana generasi emas di tahun 2045. Nah dari tadi nih Kak Diva kita terus membahas tentang anak-anak, ibu hamil dan juga remaja. Nah gimana nih konsep gizi seimbang atau gizi optimal pada lansia? Sementara kita sama-sama tahu nih Kak Diva kalau di usia lansia itu sudah banyak terpapar penyakit, sudah berkurang imun tubuhnya dan juga sudah terhambat pertumbuhannya. Mungkin bagi tipsnya supaya lansia tetap kuat, sehat dan mandiri. Terima kasih Bapak Ibu sahabat Aulia, itu pertanyaan bagus ya. Bukan hanya waktu 0 janin aja atau prasekolah aja nih, tetapi kita memperhatikan usia lanjut agar tetap produktif. Memang lansia tidak tumbuh lagi ya, tidak mengalami pertumbuhan lagi, tapi tentunya lansia udah kehilangan masa otot, pencernaan kita melambat, metabolisme melambat, fungsi organ tubuh juga terganggu gitu. Yang rentan penyakit udah mulai mulai berdatangan nih, apa sih yang harus kita lakukan? Ya tentunya yaitu tadi tetap harus diperhatikan nutrisinya. Apa nih mungkin zat-zat atau gizi-gizi penting yang bisa dikonsumsi oleh para lansia khususnya yang ada di Aulia Hospital ataupun yang ada di rumah nih Kak? Baik Bapak Ibu sahabat Aulia, mungkin ini juga unik nih kalau lansia, pasti keluhannya banyak nih. Aduh gigi saya udah nggak lengkap lagi nih gitu, nggak ada lagi daya punya, nggak mungkin makanannya atau teksturnya disamakan kita seperti kayak orang normal. Sekali. Malahan seharusnya triknya itu ya bisa saja kayak makanan atau teksturnya dilumatkan. Trik and triknya tetap konsepnya tetap ke isi piringku, tetapi mungkin teksturnya saja. Teksturnya yang dilembutkan. Tapi kalau misalnya kita nih kayak nganggap aduh kayaknya nenek aku kurang deh nutrisinya kalau cuma makan, kayaknya makannya dikit karena semakin bertambah usia kebutuhan dalam tubuh kita ya juga semakin berkurang. Nggak apa-apa kita lengkapi dengan susu. Karena pada susu juga tergantung ada kandungan proteinnya. Karena pada lansia kita memerlukan massa otot. Iya betul sekali. Jadi ketika usia lanjut pun kita bakal tetap aktif, sehat, tetap produktif. Tetap sehat, terima kasih. Nah itu tadi ya Bapak Ibu sekalian bahwa pada lansia juga harus disertai dengan konsep isi piringku tadi nih. Tapi berbeda mungkin dengan usia anak-anak ataupun dewasa. Kalau pada usia dewasa mungkin konsepnya ini tadi bisa dengan makanan yang mutlak dan keras, tapi kalau pada usia lansia itu harus dilembutkan lagi, dilunakkan lagi, entah itu dibentuk seperti jus untuk buahnya. Nah, jadi sehingga lansia pun bisa mempunyai asupan makanan yang sama seperti dewasa dan juga bisa mungkin ditunjang dengan susu ataupun
vitamin lainnya. Nah itu tadi nih konsep isi piringku pada lansia. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di Aulia Hospital ataupun yang ada di rumah punya pertanyaan nih, punya timbul nih beberapa pertanyaan dari yang sudah dijelaskan oleh ahli gizi kita tadi. Boleh dulu disimpan Bapak Ibu, nanti kita adakan sesi tanya jawab dan juga kita bagi yang bertanya nanti kita kasih juga kupon jus gratis untuk Bapak Ibu sekalian. Nah terakhir nih Kak Diva. Mungkin ada nih Bapak Ibu yang kesulitan gitu untuk berolahraga, mungkin ada cadangan lainnya karena kan olahraga itu penting. Nah untuk gizi sudah terpenuhi, pola tidur juga terpenuhi. Selain berolahraga mungkin ada yang perlu dijaga, mana tahu apa itu Kak Diva, entah itu seperti kebersihan atau yang lain. Oke, sip, betul sekali. Tadi komponen yang tadi bisa berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Bahwa gizi optimal itu juga dilaksanakan dengan aktivitas fisik. Kenapa seperti itu? Karena ketika contohnya kita hari ini makan makanan yang berlebih. Iya, betul. Udah otomatis kita harus butuh tenaga dong untuk mengeluarkannya. Cara salah satunya itu dengan aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik membantu mempercepat atau memperlancar metabolisme kita pada saat itu. Pada saat bergerak ya. Selain itu juga harus memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Iya. Dan yang paling kalau atlet ya biasanya kebutuhan proteinnya harus tetap terjaga. Lebih ditingkatkan karena yang dikejar bukan lemak tetapi otot. Nah iya. Nah tuh Bapak Ibu, selain aktivitas fisik, makanan yang bergizi, kita juga harus menjaga yang namanya pola hidup bersih dan sehat. Contohnya mungkin seperti cuci tangan ya Kak Diva. Betul sekali. Diharapkan kepada Bapak Ibu sahabat Aulia diajarkanlah anak dari dini cara mencuci tangan yang baik. Karena kalau kita biasakan dari kecil, insya Allah dia sampai besar pun bakal terbiasa. Jadi apalagi kuman banyak di area tangan. Betul sekali.